Malam itu, dering telepon menghancurkan kesunyian di bengkel kecil tempat Rama bekerja. Suara lirih seorang teman Wira terdengar gemetar, memberitahu bahwa adik bungsunya telah terlibat masalah di terminal. Wira, yang dikenal ceria, kini terseret dalam lingkaran gelap para preman akibat utang yang tak mampu ia bayar. Dia tidak pulang 2 hari. Rama, aku takut mereka melakukan sesuatu padanya, jekata suara itu sebelum sambungan terputus. Dalam keheningan, amarah Rama yang selama ini terkubur perlahan mendidih, menciptakan tekad yang dingin. Ketika tiba di terminal, Rama disambut oleh pemandangan yang menyesakan. Para preman dengan wajah keras duduk merokok sambil mengawasi setiap sudut seperti pemangsa menjaga wilayahnya. Para pedagang tampak ketakutan, menunduk agar tidak menarik perhatian. Di sisi lain, penumpang yang kebetulan berada di sana mempercepat langkah mereka, berusaha menghindari masalah. Aura ancaman begitu kental, seakan setiap bayangan bisa menjadi musuh. Rama berbaur di kerumunan, matanya menyapu tempat itu dengan teliti, mencoba menemukan petunjuk keberadaan Wira. Langkah Rama membawanya ke sebuah warung kecil, tempat seorang penjual tua dengan wajah penuh keriput menggeleng pelan saat Rama bertanya tentang Wira. "Jangan cari masalah, nak. Kalau kau ingin hidup panjang, lebih baik pulang saja," bisiknya dengan suara penuh ketakutan. Tapi Rama hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan pergi. Tidak jauh dari sana, ia melihat seorang anak muda yang mengenakan jaket adiknya. Tetapi ketika dihampiri, anak itu lari ketakutan. Kejaran singkat berakhir di sudut gelap, di mana pemuda itu akhirnya mengaku bahwa Wira diseret oleh orang-orang Goro, pemimpin preman yang terkenal sadis. Rama mengikuti arah yang diberikan si pemuda, masuk semakin dalam ke labirin terminal yang semakin menyeramkan saat malam menebal. Di sana, di balik dinding penuh coretan vandal, ia mendengar suara tawa kasar bercampur dengan teriakan lemah seseorang yang memohon ampun. Ketika mendekat, Rama melihat sekumpulan preman mengelilingi seorang bocah, menghajar tubuhnya yang sudah lemah. Seketika darahnya mendidih, tapi ia menahan diri, tidak sekarang. Mata Rama menghafal wajah-wajah mereka, dan ia segera mundur ke bayang-bayang, menyusun rencana untuk menyelamatkan adiknya. Ketegangan makin memuncak ketika salah satu preman, seperti mencium keberadaannya, mengarahkan pandangan ke arah Rama bersembunyi. Jantungnya berdetak cepat, tetapi ia tetap tenang, menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Di bawah remang lampu jalan yang berkedip, Rama tahu malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. "Kalian sudah salah memilih orang untuk dilawan," gumamnya pelan sebelum menyelinap pergi, meninggalkan bayang-bayang terminal yang kini menyimpan dendam. Rama pulang dengan tangan terkepal, membawa amarah yang tak lagi bisa ia redam. Sepanjang perjalanan, ingatan masa lalunya menghantui. Ia pernah menjadi petarung jalanan yang ditakuti, seseorang yang hidup dari pukulan dan darah. Namun, setelah kematian ibunya, ia berjanji tak akan lagi menodai hidupnya dengan kekerasan. Namun kini, di depan matanya, sumpah itu berhadapan dengan kenyataan pahit. Wira, darah dagingnya, menjadi korban kejamnya dunia yang pernah ia tinggalkan. Amarahnya seperti bara api yang tak bisa dipadamkan, menyalakan tekad yang hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan adiknya, apapun harganya. Keesokan malamnya, Rama kembali ke terminal dengan niat yang jauh lebih terencana. Ia menemukan tempat persembunyian para preman, sebuah gudang tua yang dikelilingi pagar kawat berkarat. Dari balik bayang-bayang, ia melihat anak buah Goro berjaga di pintu masuk sambil tertawa keras, membicarakan anak baru yang berani menentang mereka. Rama mendekat perlahan, memastikan langkahnya tak menimbulkan suara. Namun, di dalam gudang, suara jeritan lirih terdengar.
Suara itu, yang penuh rasa sakit, milik Wira. Rama mengepalkan tinjunya, matanya memerah oleh kemarahan yang hampir meledak. Rama melumpuhkan penjaga pertama dengan cekikan senyap, membuat tubuh pria itu terkapar tanpa sempat mengeluarkan suara. Saat masuk lebih dalam, ia melihat Wira diikat pada kursi kayu yang sudah reot. Wajah adiknya bengkak, bibirnya berdarah, tapi sorot matanya tetap menantang. "Kau tidak akan menangis, kan, bocah?" ejek salah satu preman yang berdiri di depannya. Saat Rama hampir mendekati Wira, langkahnya terhenti oleh suara berat dari sudut ruangan. Goro muncul, tubuhnya besar seperti raksasa, dengan tatapan penuh ejekan. "Kau datang untuk mengambil anak ini?" tanyanya, matanya menyapu Rama dengan penuh penghakiman. Rama tahu ia sudah terlihat. Tanpa ragu, ia maju, menantang tatapan Goro dengan keberanian dingin. "Dia adikku. Lepaskan dia," ujar Rama. Jawabannya hanya tawa kasar dari seluruh ruangan. Goro mengangkat tangannya, memberi aba-aba agar anak buahnya menyerang. Sebuah kursi dilempar ke arah Rama, tetapi ia menghindar dengan cepat. Rama melawan, menggunakan teknik yang tajam dan mematikan untuk melumpuhkan beberapa orang, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia dihajar dari belakang, membuatnya jatuh ke lantai. Sebelum ia bisa bangkit, Goro sudah berada di depannya, menendangnya dengan keras hingga ia terlempar ke dinding. Rama terbatuk, mencicipi rasa darah di mulutnya. "Aku suka orang yang berani," ujar Goro sambil mendekat. Tapi keberanian tanpa kekuatan itu cuma omong kosong. Dengan tendangan terakhir, Rama dibuat tak berdaya. Goro memerintahkan anak buahnya untuk membawa Wira ke ruang belakang, sementara Rama dilempar keluar seperti sampah. Tubuhnya remuk, tapi matanya penuh dendam. Saat tertatih menjauh dari gudang, Rama berbisik pada dirinya sendiri. "Ini belum selesai. Aku akan kembali, dan kalian semua akan merasakannya." Rama terhuyung-huyung masuk ke bengkelnya yang gelap, tubuhnya penuh luka dan memar. Setiap langkah terasa seperti siksaan, tetapi rasa sakit fisik tak sebanding dengan bara amarah di dalam dirinya. Sambil menahan napas berat, ia membuka lemari tua di sudut ruangan. Dari dalam, ia mengambil kotak logam berdebu yang sudah bertahun-tahun tak disentuh. Di dalamnya terdapat barang-barang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya yang kelam. Sarung tangan besi, pisau kecil buatan sendiri, dan rantai baja yang pernah ia gunakan di pertarungan jalanan. Malam itu, sumpahnya untuk meninggalkan kekerasan hancur sepenuhnya. Tidak ada lagi jalan kembali. Dengan tangan gemetar, Rama mulai bekerja. Ia memanfaatkan alat-alat bengkel untuk menciptakan senjata baru. Pisau dapur diasah menjadi setajam belati. Plat baja bekas dirangkai menjadi pelindung tubuh sederhana. Setiap paluan dan gesekan logam menciptakan denting yang memecah kesunyian malam. Dalam proses itu, pikirannya melayang ke masa lalu. Wajah ibunya yang memohon agar ia berhenti bertarung, darah di tangannya, dan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Namun, bayangan Wira yang terluka menggantikan semua itu. "Kali ini, aku bertarung bukan untuk diriku," gumamnya pelan, suaranya serak oleh tekad yang bulat. Menjelang subuh, Rama berdiri di depan cermin kecil di bengkel, mengenakan peralatan improvisasinya. Matanya yang dingin menatap refleksinya, memastikan dirinya siap. Ia mengatur napas, mengulang dalam pikirannya setiap langkah yang akan ia lakukan. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah perang melawan orang-orang yang tidak akan berhenti sampai ia atau mereka lenyap. Wira adalah segalanya baginya, dan kegagalan bukan pilihan. Dengan rencana yang matang,
Rama meninggalkan bengkel, menuju terminal untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sesampainya di terminal, suasana tampak lebih mencekam daripada sebelumnya. Geng Goro memperketat pengamanan, seolah mencium ancaman yang mendekat. Para preman berkeliaran dalam kelompok, membawa senjata tajam, memastikan tak ada yang mencoba melawan mereka. Rama bergerak di balik bayang-bayang, menghindari lampu-lampu jalan yang berkedip redup. Dengan ketenangan seorang pemburu, ia mulai melumpuhkan satu persatu penjaga di luar gudang tanpa suara. Pisau tajamnya menembus gelap, menghentikan teriakan sebelum sempat keluar. Tubuh-tubuh preman yang tak sadarkan diri tersungkur di tanah, dan Rama terus maju tanpa ragu. Saat mencapai pintu gudang, Rama mendengar suara Wira yang lemah memohon ampun. Tawa Goro menggema di udara, diikuti suara tamparan yang keras. Rama mengepalkan tinjunya, menahan diri agar tidak gegabah. Ia tahu Goro menunggu. Ini bukan sekadar penyelamatan, ini adalah ujian terakhirnya. Sambil berdiri di depan pintu baja yang berat, Rama mengambil napas panjang. Dengan kekuatan penuh, ia mendobrak masuk, menghadapi belasan preman yang sudah siap menyambutnya. "Aku kembali untuk menyelesaikan ini," diucap Rama dingin, suaranya seperti petir yang menggelegar di tengah malam. Pintu baja gudang terhempas terbuka, memecah keheningan yang penuh ketegangan. Rama berdiri di ambang pintu, tubuhnya dibalut pelindung baja yang kasar. Tangan menggenggam rantai logam yang melilit di pergelangan. Wajahnya dingin, penuh amarah yang sudah tak terbendung. Di depannya, belasan preman berdiri berjajar, masing-masing dengan senjata terhunus. Goro, yang duduk santai di kursi kayu, menyeringai sinis. "Kau datang sendiri? Bagus. Aku suka keberanian, tapi lebih suka melihatnya hancur," katanya sambil mengisyaratkan anak buahnya untuk menyerang. Rama bergerak cepat, seperti bayangan yang tak terduga. Rantai di tangannya melayang menghantam salah satu preman, membuat tubuh besar itu jatuh dengan suara gemuruh. Seorang lainnya mengayunkan parang, tapi Rama menangkisnya dengan plat baja di lengannya, sebelum menendang keras ke lutut lawannya. Jeritan kesakitan menggema, tetapi tidak menghentikan yang lain untuk maju. Perkelahian itu berubah menjadi kekacauan berdarah. Rama bertarung seperti hewan buas yang terpojok, setiap serangannya terukur, brutal, dan mematikan. Teriakan dan suara benturan senjata memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang penuh teror. Satu persatu preman tumbang, tetapi jumlah mereka tampak tak berkurang. Tubuh Rama mulai terasa berat, napasnya tersengal, tetapi ia tidak berhenti. Saat salah satu dari mereka berhasil menebas bahunya, Rama merasakan panas darah mengalir, tetapi rasa sakit itu hanya mempertebal tekadnya. Ia meraih balok kayu di dekatnya dan menghantam kepala lawannya dengan kekuatan penuh, membuat tubuh itu roboh tanpa bergerak. "Kalian semua hanya alat. Aku datang untuk Goro," ujar Rama dengan nada penuh kebencian. Namun, ketika ia mengangkat pandangannya, ia melihat Goro masih duduk di kursinya, tertawa puas. "Aku pikir kau lebih tangguh," ujar Goro sambil bangkit perlahan. Tubuhnya yang besar seperti dinding berjalan. Di tangannya, ia menggenggam palu besi besar yang berkilauan di bawah lampu gudang. "Sekarang giliranku," tambahnya sebelum mengayunkan palu itu dengan kekuatan yang memecah lantai. Rama menghindar dengan lompatan cepat, tetapi Goro terus menyerang tanpa henti, menghancurkan apapun yang ada di depannya. Setiap ayunan membawa ancaman kematian, tetapi Rama tetap tenang, mencari celah di antara serangan brutal itu. Pertarungan antara Rama dan Goro berlangsung sengit. Rama menggunakan kecepatannya untuk mengimbangi kekuatan Goro, melancarkan pukulan-pukulan cepat ke titik-titik lemah.
Namun, tubuh besar Goro seperti kebal, hanya mundur sedikit sebelum kembali menyerang dengan lebih ganas. Saat akhirnya Rama berhasil melilitkan rantainya ke pergelangan Goro, ia menarik keras hingga palu itu terlepas dari tangan lawannya. Dengan satu gerakan cepat, Rama menghantam pelat bajanya ke wajah Goro, membuat darah memuncrat dan raksasa itu terhuyung. Namun, pertarungan belum selesai. Kau belum menang, edesis Goro sambil tersenyum penuh darah, matanya menyala seperti binatang yang terluka tetapi tak mau menyerah. Goro bangkit perlahan, meski darah mengalir deras dari wajahnya yang lebam. Senyumnya masih ada, meski kali ini terlihat lebih menyeramkan. Kau bagus, Rama. Tapi aku bukan orang yang mudah mati, katanya sambil mencabut belati besar dari pinggangnya. Rama, meski tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal, tetap berdiri tegak, matanya tak pernah lepas dari gerakan Goro. Pertarungan terakhir ini bukan lagi tentang kekuatan semata, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan hingga akhir. Dengan belati di tangan Goro dan rantai di genggaman Rama, keduanya seperti dua binatang buas yang siap saling menerkam. Goro menyerang lebih agresif, mencoba menusukkan belatinya ke tubuh Rama. Namun, Rama yang sudah terbiasa bertarung di jalanan tahu bagaimana menghadapi lawan yang jauh lebih besar. Ia terus bergerak, menghindari serangan mematikan sambil melancarkan pukulan ke tulang rusuk Goro. Setiap serangan adalah taruhan, karena satu kesalahan saja berarti kematian. Dalam satu momen, Rama berhasil menjatuhkan belati dari tangan Goro dengan hantaman rantai ke pergelangan tangannya. Namun, Goro memanfaatkan kekuatan mentahnya, meraih Rama dan melemparkannya ke dinding dengan keras. Tubuh Rama menghantam dinding beton, membuatnya terbatuk darah. Tapi ia tidak menyerah. Sambil tertatih, ia meraih balok besi di lantai dan menatap Goro dengan tekad yang tak goyah. Ini untuk Wira, gumamnya pelan, sebelum berlari ke arah Goro dengan segala tenaga yang tersisa. Goro menyambutnya dengan tinju besar yang hampir menghancurkan wajah Rama, tetapi Rama berhasil menghindar di detik terakhir dan memutar tubuhnya, menghantam belakang kepala Goro dengan balok itu. Suara dentuman keras menggema di seluruh gudang, diikuti oleh tubuh besar Goro yang tumbang ke lantai. Sejenak keheningan menyelimuti. Tubuh Goro tak bergerak, sementara Rama berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya bergetar akibat kelelahan dan rasa sakit. Ia mendekati Wira yang masih terikat di kursi dan dengan cepat melepaskan adiknya. Wira, yang penuh luka dan hampir tak sadarkan diri, hanya mampu mengucapkan satu kata, "Kak." Rama memeluknya erat, tanpa peduli pada darah yang mengotori baju mereka. Namun, suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Rama tahu waktunya hampir habis. "Kita harus pergi sekarang," katanya sambil membantu Wira berdiri. Rama dan Wira keluar dari gudang, meninggalkan tubuh-tubuh preman yang tergeletak tak berdaya. Terminal yang sebelumnya mencekam kini terasa seperti medan perang yang sunyi. Mereka berjalan tertatih menuju jalan utama, di mana sebuah truk tua yang sudah Rama siapkan menunggu. Sambil menatap ke arah terminal yang perlahan menjauh, Rama berbisik pada dirinya sendiri, "Aku mungkin telah melanggar sumpahku, tapi untuk Wira, aku akan melakukannya lagi." Malam itu, mereka meninggalkan kota, membawa luka dan kenangan yang tak akan pernah hilang. Terminal kini bebas dari tirani Goro, tetapi Rama tahu bahwa ia telah membayar harga yang mahal untuk kebebasan itu. Perjalanan Rama adalah pengingat bahwa keberanian sejati tidak selalu datang tanpa pengorbanan. Dalam gelapnya malam di terminal yang dipenuhi rasa takut, ia memilih untuk menghadapi bahaya demi menyelamatkan adiknya. Namun, setiap pukulan, luka, dan keputusan yang diambil Rama adalah cerminan dari pilihan yang sulit, mempertahankan prinsip atau melanggar demi orang yang dicintai.
Kisah ini mungkin sekadar fiksi, tetapi nilai di baliknya sangat nyata. Apa yang akan kita lakukan jika orang yang kita sayangi berada dalam bahaya? Seberapa jauh kita berani melangkah untuk melindungi mereka? Rama membuktikan bahwa terkadang, cinta yang tulus mengharuskan kita menghadapi bagian paling gelap dari diri sendiri. Namun, pertanyaannya sekarang beralih kepada Anda, pembaca. Jika Anda berada di posisi Rama, apakah Anda akan melawan? Atau memilih jalan lain? Hidup selalu penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Terminal yang kini bebas adalah simbol kemenangan Rama, tetapi juga pengingat akan harga yang ia bayar. Apa yang Anda pikirkan tentang akhir ini? Apakah kebebasan yang diraih Rama dan Wira layak dengan semua yang telah ia korbankan? Mari renungkan sejenak, karena setiap keputusan yang kita ambil hari ini bisa jadi akan membentuk kisah heroik yang lain di kemudian hari. Anda siap menghadapi tantangan hidup seperti Rama?